teman-teman, ketemu lagi di acara Ngobarin, ngobrol bareng inspiratif. Dan kali ini bersama gue Ikram Afro sebagai hostnya. Dan hari ini buat teman-teman yang gak tahu siapa sih gue ataupun Ikram Afro itu siapa, gue adalah seorang content creator asli dari Lampung yang sekarang sedang merantau ke Jakarta. Dan gue juga salah satu orang yang mungkin lagi banyak dilirik sama instansi pemerintahan di Lampung gara-gara statement yang sempat gue keluarin beberapa waktu lalu. Dan hari ini kita masih ngebahas soal Lampung, tapi bukan soal kejelekan Lampung, karena sudah terlalu banyak ya kayaknya orang-orang yang ngebahas Lampung, jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tapi kali ini gue bakal ngebahas sosok seorang yang mengeluarkan statement bahwa dia akan menyumbangkan ataupun memberikan 100% gaji dan juga tunjangannya yang dia dapatkan dari jabatannya ketika dia mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR RI mewakili Lampung yang akan disumbangkan 100% buat anak muda ataupun masyarakat Lampung. Siapa dia? Ini dia Bang Hadi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, gue juga Bang Hadi ini masih belum kenal-kenal banget ya Bang ya. Dan hari ini gue dikasih kesempatan untuk mengulik nih tentang sosok dari Bang Hadi, terutama tentang statementnya yang dia bakal nyumbangin 100% gaji dan tunjangannya ke masyarakat. Karena di tahun-tahun sekarang, ini sorry nih Bang ya, di tahun-tahun sekarang, tahun-tahun politik, semua orang itu pasti berpikir mulai nih campaign, janji-janji manis dan sebagainya. Dan sekarang kita anak muda itu sudah paham mana yang kira-kira ini bener nih, ini enggak nih. Karena kan tadi masyarakat ini masih banyak yang seneng terima uang panas. Oh, dia ngasih gua uang nih ketika mau nyalon. Yaudah deh, gua pilih dia. Tapi sekarang masyarakat itu udah paham tentang sosok-sosok yang kayak gitu tuh baik atau enggak. Tapi Bang, sebelum gua mulai, boleh sedikit ceritain sosok Bang Hadi ini nih. Tadi katanya sebelumnya adalah seorang pembisnis. Oke. Boleh sedikit ceritain dulu Bang, latar belakangnya Bang. Gua terlahir juga sebagai ya anak biasa ya, anak biasa yang kuliah di Unila. Oke. Cuma dari sejak kuliah itu ya gue udah mulai ngejalanin bisnis. Gue udah mulai coba-coba bisnis dan sampai 23 tahun gue tinggal di Lampung. 23 tahun di ini gue tetap menjalankan bisnis. Gue lahir bukan dari anak pejabat, bukan lahir dari anak pemerintahan dan lain sebagainya. Ya orang tua biasalah gitu. Kebanyakan orang tua kebanyakan. Berarti tidak ada sangkut paut sama politik ya? Ya. Tidak ada dinasti-dinasti ya, dan tidak mencalonkan diri sebagai anak dari Naruto, nggak ada ya. Lanjut Bang. Dan gue bukan mencalonkan ya, tapi dicalonkan. Dicalonkan. Karena di tempat gue tuh kayaknya nggak bisa untuk mencalonkan, tapi lebih dicalonkan, diminta. Dan gue nggak punya alasan untuk nolak, nggak punya alasan yang tepat untuk menolak penunjukan atau pencalonan tersebut gitu. Kenapa? Karena emang kultur di partai gue ya, Partai Keadilan Sejahtera ini emang nggak bisa kalau emang nggak punya alasan yang tepat, nggak bisa juga untuk menolak. Itu yang pertama. Terus ya gue merasa terpanggil juga sih. Gue merasa terpanggil melihat kondisi Lampung khususnya anak muda yang gue ngelihatnya tuh penuh dengan potensi sebenarnya. Tinggal siapa nih yang mau ngegerakin, siapa nih yang mau ngelola gitu kan. Siapa yang mau modalin anak-anak muda ini untuk bisa jadi lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Sebelum gue lanjut yang ke situ, tadi gue pengen tahu basicnya Bang Hadi adalah pembisnis. Ketika dari mulai kuliah ya? Kuliah. Boleh tahu bisnisnya apa Bang? Macam-macam ya. Gue mulai dari ATK. Apa ATK? Alat tulis kantor. Waktu masih kuliah gitu ya. Gue jualan buku segala macam gitu kan. Sampai gue akhirnya jualan herbal. Dari sebuah perusahaan besar juga lah di Indonesia, Halal Network Internasional. Terus juga gue menjalankan sebuah stasiun radio di Bandar Lampung. E-Radio. Penyiar juga. Iya. Sekarang yang sering bersuara, akhirnya bersuara di lapangan langsung. Bang, tadi lu sempat bilang bahwa lu dicalonkan. Iya. Nah, tolak ukur dari partai ini memilih lu untuk dicalonkan apa? Mungkin waktu luang yang gue punya. Terus juga popularitas juga mungkin karena gue di radio dong. Kayak siapa nggak kenal Ikram kan? Siapa nggak kenal Ikram? Ya seperti itulah. Ya subjektif atau objektif, tapi yang jelas gue diminta gitu ya untuk
maju untuk mewakili Lampung untuk menjadi anggota DPR RI Dapil 1 Lampung. Oke. Kalau boleh tahu dari partai Abang berapa orang yang dicalon untuk naik? Kalau dari Dapil 1 untuk DPR RI 10 10 berarti dari partai Abang berapa kursi? Ada 2 dapil, ada 20 orang yang dicalonin itu untuk memperebutkan 20 kursi. Kayak partainya banyak. Oke. Dan gue bukan nomor urut 1, 2, 3. Kita tahu ada angka di situ. Ya, paham. Nah, tadi Bang Hadi juga bilang bahwa lu merasa pengen bukan merubah sih, memajukan ya, memajukan anak muda Lampung. Selama ini yang lu pandang anak muda Lampung apa? Circle gue tuh anak muda, karena radio gue radio anak muda. Jadi ya dari dulu ya circle gue anak-anak muda sampai hari ini. Sampai hari ini gue punya tim juga anak-anak muda, anak-anak muda Gen Z ya, Gen Y juga, milenial, Gen Z segala macam. Sehingga gue tahu sebenarnya problematika anak-anak muda ini apa. Contoh? Mereka sekarang adalah generasi instan ketimbang gue dulu gitu ya. Kita generasi pejuang lah ya untuk sampai titik sekarang. Sekarang media sosial sih Bang. Mereka ini generasi instan dan terkait dengan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya itu sedikit sekali bagi mereka yang terbiasa dengan hal-hal instan itu untuk bisa nyebur di dunia pekerjaan. Apalagi jumlah mereka tuh banyak banget sekarang, Kram. Yes. Gue dapat infonya sekitar 65% penduduk Indonesia, khususnya Lampung, itu anak-anak muda. Usia 18 sampai dengan 40 tahun. Oke. Gitu. Sorry, gue potong lagi. Tadi kan Abang bilang pengen memajukan anak muda Lampung dan Abang juga basicnya pembisnis. Sebelum Abang sekarang yang mau mencalonkan dirinya, kontribusi apa Bang yang akhirnya bisa lo berikan kepada anak muda yang mungkin sebelum lu mencalonkan tadi berarti kan lu bisnis mungkin lu ngerekrut orang atau apa tuh kontribusi yang lu telah berikan dari bisnis lu ke anak-anak? Gue sering ngadain bootcamp itu diisi sama materi-materi public speaking, terus juga voice over, terus juga digital marketing, terus juga desain grafis, video editing segala macam. Itu hampir sebulan sekali atau sebulan 2 kali gue adain bootcamp, isi pesertanya ya karena tempat ruangan terbatas segala macam ya hanya sekitar 10 sampai 15 orang setiap sesi gitu ya, setiap angkatan. Dan itu sangat diminati oleh anak-anak muda itu. Nah, itu sudah berjalan berapa lama? Bertahun-tahun. Oke. Total ada berapa Bang yang sekarang sudah lu bantu ataupun lu direct? Mungkin sekitar 1000-an orang ya. Yang interaksi sama gue langsung. Ya, yang bertahan bisa kan selektif tuh anak generasi sekarang. Iya, kalau gue ngebahasainnya aktif dan non-aktif. Iya. Yang aktif interaksi sama gue sekitar 10% sampai 20% ya lah, 100-200 lah. Oke, seleksi alam. Itu seleksi pasti alam. Ketika lo mau membangun sesuatu pasti bakal ada seleksi alam. Nah, kita lanjut lagi. Tadi Abang mencalonkan diri dan kita tahu kita kadang jadi manusia perlu namanya sadar diri. Apalagi kita mau daftar calon anggota dewan kan sekarang kita ngeliat backgroundnya aneh-aneh ya. Orang mau jadi duta hijab aja cuman buat konten ngemut es krim aja jadi duta kan. Ya kan segampang itu untuk dapat jabatan di instansi sekarang. Nah dengan posisi Abang yang mungkin pendidikannya sorry Bang sampai S1 jurusan? Matematika. MIPA. Wah, ini adunya sama Jeremy Poli benar ya. Nah, Abang bukan bahasanya ini bahasa gue kayak sadar gak sih? Gue pengen nyalon tapi gue nggak ngerti pasal. Kita kan banyak yang kadang kayak gitu tuh. Kita mau nyemplung hukum kita nggak ngerti, basicnya tadi matematika nggak tahu. Kalau mungkin di belakang Abang belajar ya kita nggak tahu. Abang ada ngerasa kayak gitu nggak? Tapi gue yakin kok diri gue bisa. Karena ya bener tadi ya, gue juga belajar juga sebelumnya segala macam ya sedikit paham. Tapi bukan karena itu juga gue nyalon karena paham itu tadi. Lebih karena apa ya, rasa peduli lah gue ngelihat anak-anak muda sekarang. Dan ya gue juga di dapil gue juga calon paling muda gitu. Oke. Paling muda ya? Paling muda di dapil gue. Oke, Abang sekarang lebih pengen fokusnya nih ketika Abang punya, sebelum gue tanya prokjanya ya. Oke. Pengen yang lu fokusin itu kemana Bang? Di Lampung kan ramenya apa? Jalan rusak. Apalagi? Sampah. Terus juga begal. Terus juga dinasti kekaisaran yang tidak runtuh-runtuh pastinya. Ya kan? Dan lu pengen fokusnya kemana Bang? Atau lu punya pemikiran sendiri? Gue ingin treatment anak muda, pemberdayaan anak muda yang nanti muaranya itu di lapangan pekerjaan.
Oke. Lapangan pekerjaan untuk anak muda. Dengan cara kisaran? Dengan cara upgrading skill mereka. Mereka kalau punya skill lebih selain kemampuan akademisnya, mereka akan lebih berdaya. Mereka akan bisa lebih bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua, karena basic gue pebisnis, bisnis tuh bisa sebenarnya gampang buat anak-anak muda itu. Tinggal karena mindset mereka aja yang belum nyampe lah gitu. Kalau bisnis tuh mudah, bisnis tuh menyenangkan, dan bisnis tuh menghasilkan banyak. Betul. Sebenarnya kan kita tuh cari kerja apa cari duit sih, gitu kan? Kalau bisa malah uang yang mengubah kita. Kalau bisnis ya, betul. Uang yang mengubah kita, jangan kita ngubah uang capek. Nah, mindset seperti itulah yang gue ingin tanamkan ke anak-anak muda, sehingga anak-anak muda Lampung ini ya berdaya, mereka bisa berbisnis. Sekarang kan bisnis gampang bener ya, ada e-commerce, segala macam, media sosial, dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan menjadi penguasa pasar, khususnya di Lampung, dan kalau bisa se-Indonesia atau internasional, seperti itu. Oke, kalau kita bicara lapangan pekerjaan, sekarang di era digital itu easy banget ya. Ada TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, e-commerce. Tapi terkadang kalau gue sendiri sebagai anak muda Lampung yang gue ngerantau ke Jakarta, ngerasa anak muda Lampung itu harus dibentuk mental, salah satunya adalah dengan kegedean pil, Bang. Nah, itu PR banget di Lampung, yang kayak ngeliat teman-teman jualan online, apa sih lu, penonton masih kecil, apa sih, dibilang alay. Lu gimana menanggapi mental-mental kayak gitu? Gue ngelihatnya mereka live juga seneng gitu ya, eksis, seneng, wah sebentar-sebentar live, tapi nggak pernah ada keranjang kuningnya. Gitu. Nah, gue pengen gimana caranya mindset mereka itu terbangun, sehingga nggak hanya terus-terusan live kosong lah menurut gue gitu kan. Popularitas juga naik enggak, followers naik juga enggak gitu. Jualan juga enggak gitu kan. Karena anak muda sekarang mungkin ngincarnya follower banyak, endorsement, easy money. Easy money, bukan yang kita eranya. Padahal kan sebenarnya yang awal yang endorse itu akhirnya kan jualan produk sendiri mereka. Yes, betul. Gitu. Oke, nah itu gambaran dari Bang Hadi tentang anak muda Lampung. Sekarang gue mau nanya dulu, Bang. Prokja yang pengen lu gagas ketika lu dapat kursi di pusat. Oke. Prokjanya yaitu tadi pemberdayaan anak muda. Jadi gue akan cairkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah. Selain dana yang gue dapat secara pribadi itu tadi ya. Itu akan gue jadikan dana untuk pemberdayaan anak-anak muda yang ada di Lampung. Bisa lewat klaster-klaster keterampilan. Misalnya klaster menjahit, klaster memasak gitu ya. Jadi akan ada klaster anak muda yang kerjaannya jahit, diriin konveksi, desain pakaian, segala macam gitu. Ada juga klaster anak muda yang masak. Dia ngulik resep, dia masak, dia bikin warung-warung makan gitu ya, rumah-rumah makan segala macam, jualan makanan via e-commerce. Nah, seperti itu. Klaster keterampilan. Oke, berarti lebih ke skill. Berarti itu ada anggaran dong? Ada dong, harus. Bagaimana nanti, ini sorry nih, gue nanyanya agak aneh ya. Karena kemarin Pak Jokowi tahun ini kalau nggak salah sempat kebuat statement soal sedang mengadakan banding sewa hotel di Bali sampai sekitar 5M atau 1M, gue lupa. Terus dari anggaran itu hanya untuk nginep di hotel, bla 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 bla, sampai ke masyarakat tuh nggak nyampe 1M. Nggak nyampe 1M. Nyampe 1M, turun ke bawah, potong anggaran tak yang akhirnya nyampe di UMKM itu cuma paling 100 juta. Ya tau lah, oknum-oknum. Nah, bagaimana lu bisa meyakinkan diri lu bahwa ini anggaran bisa gue jebolin, tapi ketika jebol terkadang kan nggak tepat sasaran. Gue akan coba kawal, tapi gue nggak bisa sendiri juga. Itu. Karena pasti bakal ada orang-orang, ini orang jujur nih, share. Ya paham lah, sikut kiri, sikut kanan. Jadi gue akan kawal nilai anggarannya berapa, yang sampai ke bawah berapa. Kalau misalnya tidak sesuai atau tidak sesuainya tuh jomplang banget, gue akan minta bantuan Ikram. Waduh. Gue yang keseret. Dan influencer-influencer lain, khususnya influencer di Lampung, untuk menyuarakan itu, untuk ngeberisikin itu, sehingga akan terjadi kesesuaian antara anggaran yang dianggarkan di atas dengan apa yang diterima oleh masyarakat di bawah, khususnya anak muda. Kalau misalkan kita influencer bergerak lagi, ketar-ketir lagi nggak sekarang? Ini gue barusan tadi dari kantor campat aja, 2 campat yang gue lihat.
agak pasti. Ya sekarang kan pemerintah tuh takut sama anak muda, Oke, pasti kan. pasti. Terus juga takut sama media sosial. Oke. Kalau kita speak up soal Lampung, apalagi soal ngawal anggaran, yakin aman bang. Dari abang ke bawah nih yang kena. Kalau abangnya mungkin aman, karena oke gue main aman deh, ya kan. Bawah-bawahnya ini nih. Enggak lah, yang paling gak aman tuh gua. Ya, paling aman dulu kan. Tinggal Yang paling eksekusi gak di aman tuh bawah gua. ini kan. Cuma gue yakin anak-anak Lampung, influencer-influencer yang terpanggil hatinya gitu ya, yang tidak silau dengan bayaran-bayaran yang membungkam influencer itu, gue yakin yang berani-berani dan peduli-peduli itu juga akan backup gue, bantu gue berada di samping kiri dan kanan gue untuk kebaikan rekan-rekannya sesama anak muda. Gue yakin seperti itu. Oke, menarik. Kita lanjut, tadi udah Prokja ya? Oke. Ya udah. Sekarang tadi abang bilang pengen, ini statementnya yang paling menarik nih. Ini di Lampung ya. Baru pertama nih gue denger masalah dia akan nyumbangin 100% tunjangan dan gajinya ke anak muda Lampung. Kalau boleh tahu gaji tunjangan sekarang berapa sih bang? Hitungan bulanan atau tahunan? Pernah ada yang spill anak TikTok orang. banget ya. Oke. Pernah ada yang spill juga anggota DPR RI juga. Kalau ada juga tim gue yang udah ngerata-ratain itu antara 300 sampai 400 juta sebulan. Selama 5 tahun. 300 kali 12 udah lumayan tuh. Iya. Berapa coba ya? 400 kali 10 aja udah 4 miliar. 4,8 miliar. 4,8 miliar 1 tahun. 5 tahun 24 miliar. 24 miliar. 24 miliar 5 tahun. 5 tahun. Belum dipotong uang bendahara. Oke, lanjut bang. Sekarang tadi sekitar 300 sampai itu nggak 300 ya? 300 juta. Mungkin bagi orang awam yang ngelihat angka 300 juta, wih 300 juta sebulan gede nih tunjangan dan sebagainya. Kalau boleh tahu, lu dari pembisnis sendiri bang, kenapa lu nyalonin diri itu kayak, lu cari apa sih? Apakah dari bisnis lu, gua nggak tahu ya penghasilan lu sebulan, gua lebih dari itu sih. Mungkin kalau misalnya posisi gua sebulan 400 juta, ngeliat angka 300, kecil lah, gua udah dapet nih tiap bulan gitu. Gimana? Gue nyalonin kan nggak pakai modal ratus-ratus juta atau miliar-miliar gitu. Kayak lagu nih. 100 juta. Gue nyalon kan nggak pakai duit ratus-ratus juta atau miliar-miliar. Yang gue pengen jalanin selagi gue nyalon ini adalah membangun kesadaran anak muda. Kalau lo disodorin duit 100.000 untuk 5 tahun, lo ambil duitnya, tapi jangan lo pilih orangnya. Yes. Ya. Ini khusus anak muda nih, pesan gue untuk anak muda. Mestinya sih Ikram yang ngasih pesan. Ya. Dan itu statement akan keluar ketika awal mendekati pemilu kok. Ditunggu aja. Oke. Jadi gue nothing tulus, dan dana yang gue masuk, yang gue dapet, ya buat apa? Gue simpen, gue nggak balikin modal. Ya gue serahin aja, kembaliin aja. Gue ngabdi. Masalah anak, istri, orang tua segala macam selesai insya Allah. Mereka akan tetap makan, anak-anak tetap sekolah gitu kan. Nggak harus dari duit yang gue terima berupa gaji dan tunjangan dari DPR RI itu tadi. Ya bisnis gue, usaha gue yang lain juga, ya gue dapet lah dari situ gitu ya. Cukup lah untuk mereka. Gaji dan tunjangan itu gue sumbangin lagi, bukan sumbangin ya, emang itu duit rakyat sebenarnya. Hak rakyat. Ya. Iya. Gue akan salurkan lagi ke anak-anak muda khususnya ya. Karena gue emang konsen di anak muda. Dan berikut dengan pengawalannya, terus juga evaluasi progjanya. Intinya ingin anak muda lebih berdaya, khususnya anak muda Lampung. Oke, kalau kita bicara soal anggaran tadi menarik, karena anggaran tadi buat anak muda. Toh gue juga join di komunitas, banyak komunitas yang gue ikutin di Lampung. Gue sebagai orang-orang yang mungkin sering kerja sama pemerintah, yang kadang suka ngisi acara, ataupun band-band, atau komunitas stand up, mural, dan sebagainya, kita tuh sebenarnya senang disupport pemerintah. Mereka cuma ngasih panggung, tapi tidak dengan bayaran. Nah, ada beberapa bukan content creator ya, beberapa content creator bahkan stand up comedian dari Lampung, akhirnya yang ketika mereka udah go nasional, mereka balik ke Lampung, harga hancur. Nah, itu tadi, di Lampung, gue ngerasa gini sih, ini versi gue bang ya, sorry. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa instansi pemerintahan kita terlalu kolot. Terlalu banyak raja lama yang masih ngejabat, yang kayak gue temuin masalah kita mau buat konten soal sampah, nggak boleh, alasannya nanti takut viral, terus juga nggak ngerti media sosial, nggak ngerti tentang gadget dan sebagainya, yang mereka nggak tahu bahwa
cuy, lu skill itu dibayar mahal. Sekarang untuk content creator, ide aja lu bisa idenya doang ya. Lu ngasih ide ke gue bisa 4 juta, 5 juta ide, mungkin versi di Jakarta. Di Lampung itu enggak. Nah, gimana sekarang lu mau ngasih nih Bang space buat anak-anak, tapi kita bicara karya, tapi karya itu nggak dihargain. Beda dengan Jogja. Di Lampung tuh karyanya keren, tadi Abang bilang musiknya, lagunya, pariwisatanya lagi naik di Krui. Tapi permasalahannya kita merasa oke, kita dapat panggung, tapi kita nggak dapat jerih payah ataupun harga untuk press yang kita buat dari karya kita. Pertanyaan, gue jawab dengan pertanyaan ya. Pertanyaan gue terus, apakah promosi pariwisata dan lain sebagainya itu optimal dengan kondisi seperti itu? Enggak, toh sekarang kalau gue bicara dari segi tadi optimal atau tidak, gue ada 100 WA, gue di WA gue tuh ada salah satu dinas, beberapa dinas yang gue save, yang mereka buat acara. Contoh deh, terakhir itu ada acara coloran di Tokor. Gue MC, gue jadi content creator, suruh promosiin acaranya Bang. Flyer itu cuma kayak pakai Instashoot, aplikasi cuma tempel-tempel untuk anggaran pemerintah yang gede. Kayak, gue yang mau ngupload aja, cuy lu kelas pemerintah. Mereka aja nggak mau menghargai untuk acara mereka, dan balik lagi tadi Bang, tidak sesuai dengan titiknya. Acara instansi, nggak usah sebut ya, instansi A yang ngundang influencer yang tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Ya, jadi ya mungkin kita juga nanti bisa bikin apa ya, persatuan influencer Lampung seperti itu gitu kan, orang-orang yang memang konsen di bidang itu. Lalu juga menyadarkan pihak pemerintahnya, karena ini adalah profesi hari ini. Karena sistem Bang, gue bantah lagi, ini bukan dinasti ya, si dinas-dinas ini, mereka tuh sistemnya, oh ini udah temen gue, sekali itu tuh yang kayak, wah udah anak muda Lampung gak bisa maju, dikasih job, teman saudara gue kasih. Jadi kayak, wah udah nggak adil, makanya gue salah satu cabang Jakarta di sini udah nggak fair. Gitu, jadi mungkin ini masukan dari gue ya Bang ya. Oke, aspirasi ya. Aspirasi karena kalau lu bicara anak muda, gue ngewakilin. Ini contoh lagi deh, kalau lu bicara anak muda Bang, kemarin Bima kan viral soal Lampung ya. Jalan. Semenjak Bima itu DM gue tuh Bang, teng dosen Unila lapor ke gue Bang, ini begini. Yang terakhir tuh teman-teman gue basic taekwondo, anak taekwondo ada di Lampung komunitas sama dinas apa ya, keolahragaan kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Mereka bilang ini anak muda Lampung yang mau tanding nasional itu dibatalin atau di cancel terus, biar nggak bisa maju. Udah nggak usah. Yang akhirnya boleh dicek, anak muda Lampung yang basicnya atlet taekwondo itu pindah bisa ke Palembang atau pindah kemana untuk bisa berangkat. Kenapa? Karena di Lampung selalu dijegat. Boleh diklarifikasi, cari teman-teman komunitas. Nah itu tadi, kalau bicara soal itu, gue pasti ngebantah. Karena aspirasi anak di Lampung nggak ada yang berani speak up. Gitu. Jadi ntar bisa disampaikan Bang. Oke. Ya, Jadi aspirasi ya. Gue tidak memberikan pertanyaan, tapi ini yang gue temuin di lapangan nih loh. Oke. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi Bang. Apa yang menjadi trigger lo? Ataupun alasan lo, gue pengen ngasih 100% semua yang gue dapat dari pemerintahan. Apa yang menjadi trigger lo? Triggernya alasan lo untuk, gue pengen ngasih deh. Atau lo ngerasa ekonomi gue udah banyak kan? Kan 26 tahun ya bisnis ya kayak, udah crazy rich nih gitu. Kalau konglomerat banget jauh ya. Maksudnya enggak lah. Ya sekedar cukup lah sebenarnya. Okay. Sekedar cukup lah sebenarnya. Yang jadi trigger gue juga ya supaya karena gue berada di circle itu, jadi gue mikir juga ya itulah yang mereka butuhin. Bayangin kalau 500-an anggota DPR RI melakukan hal yang sama seperti yang gue lakukan, tidak mungkin se-Indonesia gitu ya. Okay. Atau sekian 20 orang anggota DPR RI asal Lampung melakukan hal yang sama. Gua rasa 40-60% permasalahan masyarakat yang ada di bawah itu selesai. Gue pikir seperti itu. Dengan catatan tidak memakai modal di awal yang besar. Karena Anda pasti akan berpikir bagaimana gaji gua nutupin modal gua. Ya itu realita di lapangan teman-teman. Oke, alasan lu itu Bang. Oke, alasan itu. Tapi kalau lu mengambil pilihan ini, bagaimana dengan orang tua lu? Kita tahu orang tua, udahlah gak usah politik, lu nggak aman, ntar lu makan. Kita tahu banyak uang panas lah di sana, yang belum tentu berkah buat anak istri. Iya, mereka wanti-wanti banget ya. Mereka khawatir yang namanya nonton TV, bentar-bentar KPK, bentar-bentar KPK, ciduk, jaket orange, segala macam gitu ya. Ya mereka wanti-wanti. Tapi kan ya mereka yang tahu gue dari kecilnya segala macam, ya track record bagus, rekam jejak bagus gitu kan. Ya akhirnya mengizinkan ya doa mereka lah, doa orang tua lah ke gue, mudah-mudahan gue bisa aman
perjalanannya selama nanti kalau misalnya terpilih untuk menjabat. Oke. Sekarang gue bicara kalau terpilih. Bismillah dulu, amin. Amin. Kalau terpilih, Bang. Terus lu dapat tawaran uang panas, Bang. Posisi di mana lu sikut kalau lu nggak mau, atau lu ikut alur. Itu pilihan yang sulit loh. Oke, kalau misalnya gue depan mereka gue ambil kan uangnya, tapi udah bisa gue lepaskan, atau lo punya cara sendiri menghadapi itu. Karena kan circle sana kayak circle bara apinya yang. Oke. Jadi yang jelas hak gue itu yang gue ambil. Yang bukan hak gue nggak akan terima. Janji ya. Janji. Ini janji bukan sama gue nih. Ini asalnya warahyat nih ya, dan main di atas. Ke semua netizen yang nonton dan semua warga. Kita aminin aja kalau memang ada niat baik, bismillah ya. Ini gue bukan promosi ya guys, tapi kalau niat baik, bismillah. Sisanya kita serahin sama lillahi ta'ala. Oke? Di era politik bukan hal baru. Kita ngedengar di medsos yang bakal nanti versi jedak-jeduk TikTok dengan kata-kata bijaknya dan juga janji-janji manisnya yang selama 4 tahun ya. DPR RI berapa? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun menjabat tapi hanya main slot ataupun Candy Crush di sana, kita tidak tahu. Zeus sekarang sudah tidak punya pekerjaan. Nah, apa yang bakal kita dapetin atau sanksi yang akan lo berikan ke diri lo pribadi ketika lo tidak berhasil menepati janji lo? Kita nggak bisa nepatin janji untuk bisa sampai ke masyarakat karena itu butuh prosesnya panjang, ya. Tapi dengan ini gaji beneran nih 300 juta gue storing ke masyarakat. Oke. Kawal gue, pertama, gue akan minta anak-anak muda ini juga bisa ngawal anggaran yang masuk ke gua dan anggaran yang keluar dari gua. Dengan cara kita kan tidak tahu situs, jadi rekening. Jadi bagian maksudnya gini, perwakilan anak muda yang ada di Lampung, komunitas-komunitas itu 3-4 orang gitu kan, memonitoring dana yang masuk ke gua dan dana yang keluar dari gua. Kalau misalnya nggak sesuai, artinya gue nggak penuhi janji gue 100% itu, gue punya orang tua udah sepuh tapi masih sehat. Alhamdulillah. Gue punya anak, sepuh juga. punya istri, Okay. ya, punya anak, punya istri, permalukan gue, gitu, permalukan gue, hina dina gue, gitu kan. Dosanya balik ke kita lagi nih penawarannya. terus. Permalukan partai saya. Oke, Gitu. boleh disebut partainya? Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Partai Keadilan Sejahtera, disingkat apa? PKS. PKS. Partai nomor 8, Partai Keadilan Sejahtera. Oke. Tuntut saya untuk mundur. Berarti kalau tuntut ada perjanjian kah? Nggak ada. Kalau udah viral, kalau Ikram dan netizen udah bikin itu viral, panas dan lain sebagainya, partai juga nggak bakal lama-lama mempertahankan gue di sana. By the way, emang bisa kalau misalkan abang udah ngejabat terus tiba-tiba dapat kursi diputus, bisa emang? PAW. Bisa. Bisa. Oke. Terus bang, tadi lu bilang awal, lu bilang volunteer berarti ya, contohnya volunteer. Volunteer ini bisa tahu dengan cara apa? Apakah lu bakal buat website? Yeah. Apakah lu akan memisahkan nomor rekening lu yang bakal nih nomor rekening gue buatin di website nih, anak-anak bisa all access nih ngecek doang? Atau lu apa untuk tadi lu untuk mengawal tuh seperti apa? Karena kan kita butuh angka. Ya kan semuanya tercatat ya. Tercatat dan teranggarkan. Ya. Yang dianggarkannya berapa yang masuk, itulah yang jadi patokan yang untuk bisa diakses oleh anak-anak muda ini. Nah, tadi kita bisa tahu tuh anggaran keluar kemana tepatnya. Oh, ini ke komunitas A, ini ke komunitas B, ini ke komunitas C. Itu anggaran keluarnya. Iya, alurnya lewat mana? Kita bisa ngeceknya. Ya mungkin ada akuntan publik atau konsultan atau diawasi juga aja secara langsung gitu ya. Misalnya komunitas A, organisasi B atau seperti apa segala macam. Berapa di buku kas itu, di pembukuan itu yang keluar untuk organisasi A, lalu berapa yang diterima oleh bendahara organisasi A, misalnya seperti itu. Di matchingin aja gitu, dicocokin aja, sesuai nggak gitu. Oke. Dan di era digital sekarang, itu kan semuanya nanti akan jadi kegiatan ya. Kegiatan kan ada pertanggungjawabannya, dan setiap organisasi punya yang namanya sosial media. Mereka publish kegiatan-kegiatan mereka, sumber dana mereka dari mana segala macam. Dan ya netizen, warga masyarakat semua bisa akses itu secara terbuka. Seperti itu. Seperti itu. Oke.
Berarti Bang Hadi tadi sudah menjelaskan prokjanya ataupun konsep yang ditawarkan adalah fokusnya di anak muda. Iya. Terus apa lagi? Anak muda. Pemberdayaan anak muda. Terus bisnis ya? Sama? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Oke. Kak, ini kan 5 tahun ngejabat. Apakah 3 ini akan difokuskan terus-terus atau dalam 1 tahun gue fokus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini? 3 ini akan difokuskan. Seperti pemberdayaan tuh luas banget ya. Pemberdayaan, misalnya olahraga, keterampilan, segala macam gitu kan. Anak-anak muda yang berbakat futsal, basket, volley, segala macam gitu ya. Itu kan terus diberdayakan dan sambil melihat hal apa lagi, problematika apa lagi yang muncul di masyarakat khususnya anak muda. Ada satu konflik yang lagi menarik menurut gua, mungkin ini tambahan ya Bang buat lo. Sekarang lagi konflik masalah e-commerce yang berjadi satu dengan media sosial, yang dimana lapak-lapak offline kayak Bambu Kuning, mungkin kalau versi Lampung, Jakarta kan Blok M dan lain sebagainya, yang kebanting sama TikTok Shop. Satu permasalahannya memang sekarang orang lebih suka online karena serba easy. Tapi satu sisi kita bicara orang-orang yang menjaga di offline ataupun di toko kolot. Ya kan, kita sadar itu orang tua yang nggak ngerti TikTok Shop, yang nggak ngerti live streaming. Kayaknya lo harus coba fokusin ke situ Bang, karena akhirnya gitu banyak offline yang mati. Mungkin bisa dicek deh Bambu Kuning aja sepinya gimana, orang serba online. Kurir sekarang kerjaannya lebih banyak dibandingkan jaga di depan rumah sih. Salah satu bisnis gua hari ini juga kan digital marketing agency. Target kita yang ngebantu UMKM. Kita akan turun ke UMKM dan mengonlinekan produk UMKM itu sehingga ya muncul juga di sosial media, di marketplace segala macam seperti itu. Oke, siap. Ini kita udah kulik ya, karena gue takut kalau terlalu panjang, lu pada bosan. Kali ini udah tanya udah agak panas ya. Tapi mungkin sekarang saatnya buat Bang Hadin. Silahkan close up ke kamera, silahkan sampaikan janji Anda dan tuntut saya ketika saya. Ini ya kameranya ya. Ya. Saya Hadin A. Miftah, caleg DPR RI asal Lampung dari Partai PKS nomor urut 7 Dapil 1 ya. Dan saya di sini bukan anak pejabat atau anak mantan pejabat yang mencalonkan diri. Lalu juga saya bukan di di pemilihan ini di partai saya juga bukan nomor urut 1, 2, 3 gitu ya. Saya nomor urut 7 gitu kan. Dan di sini saya 100% ingin mengabdikan diri saya untuk anak muda karena sejauh ini circle saya tuh anak muda. Sejauh ini circle saya anak muda dan saya tahu problematika yang ada di anak muda. Dan di sini bersama Ikram saksinya dan juga Anda semua para netizen yang menyaksikan tayangan ini, saya berjanji akan mengembalikan atau memberikan 100% gaji dan tunjangan saya sebagai anggota DPR RI apabila terpilih di pemilu 2024 nanti kepada masyarakat khususnya anak muda. Jadi 100% gaji dan tunjangan yang saya terima akan saya berikan kepada anak muda. Untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas, peningkatan skill anak muda di Lampung. Dan apabila saya melanggar janji saya ini, saya masih punya orang tua, alhamdulillah lengkap, saya punya anak, punya istri, punya keluarga besar, punya teman-teman di Lampung gitu ya, yang banyak banget. Permalukan saya kalau saya melanggar janji saya ini. Permalukan saya, bully saya gitu ya. Permalukan juga partai saya gitu. Penting itu. Sehingga saya dihinakan lalu diturunkan, diganti sebagai anggota DPR RI. Dan apabila terpilih, saya juga hanya mau 2 periode maksimal. Dan saya akan melakukan regenerasi, kaderisasi, gimana caranya anak-anak muda yang memiliki integritas dapat duduk di DPR RI mewakili rakyat. Oke. Saya kira cukup. Itu kasih tepuk tangan buat Bang Hadin A. Miftah.
Oke, hari ini catat 27 September 2023 seorang Bang Hadin, anak muda Lampung yang mencoba pertama kalinya mencalonkan dirinya untuk mengabdi ke Lampung dan juga untuk Indonesia. Kita bakal lihat, kita doakan saja. Gue tidak mendukung ya, gue tidak mendukung. Tapi kita mendoakan kalau ada orang niat baik, kita kasih doa. Kalau memang tidak baik, jangan dikasih doa. Atau Tuhan tahu kalau Bang Hadin kepilih, berarti Bang Hadin dapat kepercayaan dari Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak dipilih ataupun tidak menang, berarti Bang Hadin dijauhkan oleh Tuhan dari circle-circle yang tidak baik di sana. Siap. Setuju ya? Setuju. Amin. Oke. Amin. Gue Ikram Afro. Gua Hadin. Kita tunggu Bang Hadin kapan pemilihan? 14 Februari 2024. PKS nomor 8 dan Bang Hadin ada nomor urut 7. 7. Nggak apa-apa. 777. Yes. Zeus. Oke, gue Ikram Afro. Terima kasih buat teman-teman udah nonton. Next kita tetap pantengin siapa bintang tamu yang bakal ngobrol di acara ini. Kalau gitu kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, Mohon thank you. maaf kalau misalkan tadi kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya ini nggak ada di skrip dan lain sebagainya. Gue mohon maaf. Gue Ikram Afro pamit. See you dan bye-bye. Jangan lupa di subscribe dan juga follow akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.